dengan NIM akhir 146. Yang keempat, Marcelina Titin Adeline dengan NIM akhir 160. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Pada kelompok 3, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampaknya adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Yang pertama, menurut Andrik Purwasito, 2004, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian Anda untuk dijadikan suatu latar belakang, itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Yang kedua, informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Peneliti menghubungkan kasus yang satu dengan yang lain, bagaimana kasus-kasus kontemporer berhubungan dengan kasus-kasus terdahulu, dan bagaimana antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tonggak problematika yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematika yang akan dibahas dalam hal-hal berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu komponen latar belakang masalah. Dalam menuliskan latar belakang ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis. Dari komponen ini diharapkan akan meningkatkan minat membaca penelitian kamu. Selebihnya dari latar belakanglah akan ditentukan apakah kamu mampu dalam menyajikan atau menyampaikan sebuah logika. Selain itu, di sini bisa terlihat apakah kamu mampu dalam menyampaikan pikiran kamu melalui sebuah tulisan. Dalam menulis sebuah hipotesis karya ilmiah harus dibangun berdasarkan argumentasi kuat yang pada umumnya sudah dijabarkan terlebih dahulu di latar belakang masalah. Oleh sebab itu sangat penting untuk membuat latar belakang sekuat mungkin agar tidak memberikan kesan hipotesis yang ingin dicari tiba-tiba muncul tanpa adanya argumentasi yang kuat. Buku berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Pengembangan Hipotetik dan pengujinya menggunakan SMART oleh Paulus Insap Santoso akan membantu Gramet dalam melakukan pengembangan hipotesis yang ada pada penelitian karya ilmiah kamu. Selanjutnya, berikut adalah beberapa komponen dari latar belakang. 1. Menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih, namun harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. Yang ketiga, tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Yang keempat, alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian.
Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan ungkapan sasaran yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan konkret, jelas, dan ringkas, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Isi dan rumusan tujuan penelitian harus mengacu pada rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai atau sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh karena rumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang ditemukan, rumusan masalah dan mencerminkan proses penelitian. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan. Tujuan penelitian berfungsi. 1. Untuk mengetahui deskripsi berbagai fenomena alamiah. 2. Untuk menerangkan hubungan antara berbagai kejadian. 3. Untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Untuk memperlihatkan efek penelitian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama tujuan umum dan kedua tujuan khusus. Tujuan umum mengandung uraian garis besar sasaran akhir secara keseluruhan yang akan dicapai. Tujuan khusus mengandung uraian secara rinci untuk mencapai tujuan umum. Kesimpulan. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Identifikasi masalah merupakan suatu cara untuk menuliskan pernyataan-pernyataan masalah yang berada di dalam latar belakang masalah. Pembahasan masalah sering juga disebut dengan ruang lingkup penelitian atau scope of research. Permasalahan perlu dibatasi. Hal ini karena biasanya sangat luas dan tidak memungkinkan untuk diteliti semua. Perumusan masalah merupakan hal utama yang ditentukan pada saat pertama kali akan dilakukan riset. Tujuan penelitian merupakan ungkapan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan konkret, jelas dan ringkas, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab.